bergabung lagi dengan Metasya. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara memberikan stimulus untuk membantu mengembangkan aspek perkembangan motorik kasar, motorik halus, kognitif, dan bahasa pada anak usia 0-3 tahun. Kenapa sih harus memberikan stimulus bagi anak? Stimulus merupakan kegiatan untuk merangsang kemampuan dasar anak, dalam hal ini kemampuan motorik kasar, kemampuan motorik halus, kemampuan kognitif, dan kemampuan bahasa agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan memberikan stimulus pada anak, salah satunya dapat membantu meningkatkan perkembangan otak anak untuk mendukung tingkat kecerdasannya. Anak yang cerdas merupakan harapan bagi setiap orang tua. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang tidak cerdas. Sehingga untuk mewujudkannya, dibantulah dengan memberikan stimulus bagi anak. Anak akan memiliki kuasa berpikir yang baik karena dipersiapkan sejak dini. Sehingga di masa yang akan datang ketika anak akan menjalani kehidupan tanpa bantuan dari orang lain, ia akan siap untuk menghadapinya karena dalam kondisi yang matang, baik dari kondisi fisik maupun psikisnya. Sangat berbeda dengan anak yang tidak diberikan stimulus sejak dini. Karena anak tidak terbiasa untuk belajar, menerima rangsangan, maka di masa mendatang ia akan mengalami sebuah kekagetan. Berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar pendidikan anak usia dini, pada usia 0-3 bulan, pemberian stimulus diberikan untuk mencapai perkembangan aspek motorik kasar anak yang meliputi belajar untuk mulai mengangkat kepala saat dalam kondisi telungkup, menolehkan kepala ke kanan ke kiri, dan berguling ke kanan dan ke kiri. Untuk aspek motorik halus, perkembangan yang harus dicapai meliputi anak yang refleks menggenggam jari ketika telapak tangan disentuh, memainkan jari kaki, dan memasukkan jari ke dalam mulut. Selanjutnya, untuk aspek kognitif, perkembangan yang harus dicapai meliputi anak belajar mengenali wajah ibu atau ayah, mengenali suara ibu atau ayah, memperhatikan benda yang bergerak atau yang bersuara di atas tempat tidur. Dan untuk aspek bahasa, perkembangan yang harus dicapai meliputi mengungkapkan bahasa, bergumam, dan tertawa. Lalu, siapa sih yang boleh memberikan stimulus bagi anak? Mulai dari ibu, ayah, kakek, nenek, om, tante, guru, pengasuh, kerabat dekat, keluarga besar, bahkan orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak, namun dipercaya oleh keluarga dapat memberikan stimulus bagi anak. Untuk melihat bagaimana cara memberikan stimulus untuk anak usia 0-3 bulan, simak video berikut ini. Sebelum masuk pada video, perlu diketahui bahwa pemberian stimulus untuk mengembangkan beberapa aspek perkembangan seperti aspek motorik kasar, motorik halus, kognitif, dan bahasa, terutama pada anak usia 0-3 bulan, dapat dilakukan melalui permainan-permainan sederhana atau bahkan bisa juga hanya dengan melakukan interaksi seperti mengajak berbicara, menyapa, menyanyi, dan lain-lain. Tindakan yang dianggap kecil seperti ini ternyata dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan anak. Hai, sebelum memberikan stimulus pada anak, pertama-tama harus memposisikan anak dengan posisi yang pas dan nyaman dan jangan lupa untuk menggunakan alas. Untuk memberikan stimulus motorik kasar bisa dimulai dengan menyapa anak terlebih dahulu. Halo adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, si pinter. Adiknya nggak nangis ya? Tadi udah minum susu belum? Pasti udah deh. Minum susunya banyak ya. Kemarin kakak dikasih tahu mama kalau adik bisa guling sendiri. Ayo coba gimana gulingnya, tunjukin ke kakak ya. Ayo gimana? Pinter, bisa guling sendiri, kepalanya bisa berdiri tegak ya. Nggak boleh lama-lama ya. Sekarang balik lagi ya, Dek. Iya, bisa berguling dan kembali sendiri. Pinter. Kakak punya mainan nih, namanya kerincingan. Ini kerincingannya bisa bunyi deh. Coba lihat sini. Kerincing, lihat sini, kerincing. Mau pegang nggak?
Lakukan kegiatan tersebut untuk menstimulus aspek motorik kasar anak secara berulang atau dapat juga menggunakan cara lain sampai menghasilkan respon anak berupa anak mengangkat kepala saat ditelungkupkan, anak berguling ke kanan atau ke kiri, dan anak menolehkan kepala ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, untuk mengembangkan motorik halus bisa dilakukan dengan mengenalkan bagian-bagian tubuh pada anak terlebih dahulu untuk mendapatkan respon selanjutnya. Hai adik, kita belajar mengenal tubuh ya. Ini namanya rambut, ini namanya mata. Matanya ada dua, sebelah kanan dan kiri. Ada hidung juga, ada mulut, ada telinga kanan kiri. Ini namanya tangan kanan. Tangan kanan ada berapa jarinya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan kiri juga sama. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada ibu jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ini juga namanya kaki kanan. Ini namanya kaki kiri. Kaki kanan dan kiri masing-masing punya 5 jari. Yeay, pintar, bisa mengenal dirinya sendiri. Kakak punya mainan nih, bonekanya boneka beruang. Adek mau coba pegang? Ya, pintar, yeay. Kemudian, lakukan kegiatan tersebut untuk menstimulus aspek motorik halus anak secara berulang atau dapat juga menggunakan cara lain sampai menghasilkan respon anak berupa anak menggenggam jari ketika telapak tangan disentuh, anak memainkan jari tangan dan kaki, dan anak memasukkan jari ke dalam mulut. Untuk mengembangkan aspek kognitif anak bisa dilakukan dengan mengajak anak menceritakan tentang ayah atau ibunya. Hai adek, tadi pagi siapa yang mandiin adek? Oh, mama ya yang mandiin ya, ibu ya yang mandiin ya. Terus yang ganti bajunya siapa? Ayah. Oh, ayah yang ganti baju. Tadi yang antar ke sini siapa? Mama sama ayah ya? Ibu sama ayahnya? Gitu ya. Terus ayah sama ibu kerja apa sekarang? Kerja di perusahaan, di kantor. Pinter ya, ditinggal nggak nangis. Anak hebat, yeay. Selanjutnya, lakukan kegiatan tersebut untuk menstimulasi aspek kognitif anak secara berulang atau dapat juga menggunakan cara lain sampai menghasilkan respon anak berupa anak mampu mengenali wajah ibu dan ayah, anak mampu mengenali suara ibu dan ayah, dan anak memperhatikan benda bergerak atau bersuara di atas tempat tidurnya. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan aspek bahasa anak, bisa dilakukan juga dengan melakukan permainan sederhana cilukba. Cilukba, yeay. Loh, pinter ya bisa ketawa. Ngakak kayak ketawanya lagi. Cilukba, cilukba, cilukba. Loh, nangis loh. Anak pinter gak boleh nangis dong. Mau apa? Mau cucu? Mau cucu? Tapi nggak boleh nangis ya, habis dikasih susu ya. Yeay, pinter. Nggak boleh nangis. Kalau mau minta sesuatu harus bilang baik-baik ya, nggak boleh nangis ya. Pinter. Dan yang terakhir, lakukan kegiatan tersebut untuk menstimulus aspek bahasa anak secara berulang atau dapat juga menggunakan cara lain sampai menghasilkan respon anak berupa anak tertawa, anak menangis, dan anak berhenti menangis ketika keinginannya terpenuhi. Jika sudah selesai bermain, kembalikan posisi anak seperti semula dengan keadaan nyaman dan pas. Jangan lupa beri pujian terhadap penampilannya selama anak distimulasi, serta ucapan terima kasih. Video tersebut hanyalah salah satu contoh bagaimana cara memberikan stimulus bagi anak usia 0-3 bulan. Di luar sana masih banyak cara-cara lain yang mungkin bisa digunakan. Namun, kembali lagi harus diperhatikan bagaimana kebutuhan anak, kondisi orang tua, dan lingkungan yang berbeda-beda setiap orangnya. Semoga video ini bisa dijadikan referensi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah!